Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori selanjutnya yang akan kita bahas is the Frankfurt School. This school of thoughts comes from the Marxism. Jadi dia berakar dari Marxism, bagaimana kemudian menganalisa modern capitalism dan mengontrol culture industri, bagaimana kapitalisme dan culture industri kemudian mempengaruhi pemikiran dan tindakan dari masyarakat. Ini yang saya sebut sebagai dialektika dari agency dan structure. Dalam teori ini mereka mengenal sebuah istilah yang disebut sebagai commodity fetishism. Fetishism itu artinya blind devotion. Blind devotion ini adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mengatakan bagaimana orang-orang sangat patuh, sangat fanatik terhadap sebuah brand elektronik, baju, fashion, atau pada artis. Jadi mereka rela, mereka tidak menggunakan akal sehat, ya bisa dibilang, dalam melakukan konsumsi. Mereka hanya percaya apapun produk dari sebuah perusahaan itu atau label itu, maka hal itu baik untuk mereka. Ada satu video yang membahas secara detail mengenai commodity fetishism. Kalian bisa menontonnya untuk memperkaya pemahaman mengenai commodity fetishism yang juga menjadi tugas di minggu ini ya. Dengan munculnya fetishism terhadap benda atau barang yang dijual, kemudian membuat kapitalisme mampu melakukan eksploitasi terhadap uang konsumennya. Para kapitalis ini kemudian menggunakan konsep commodity fetishism untuk menciptakan false needs atau kebutuhan palsu. Contohnya, saat Anda membeli handphone, kalian mengalami yang namanya false needs. Saat kalian ditanya apa kebutuhan dasarnya, tentu bisa dicukupi oleh semua merek handphone. Saat kalian mengatakan basic needs dari kegunaan handphone, semua bisa. Namun, dengan menciptakan brand dan fanatisme terhadap brand tertentu, seolah-olah kalian memiliki HP Oppo itu terasa sangat hina dibandingkan memiliki HP iPhone. Kalian merasa bahwa dengan memiliki iPhone, kalian bisa mencapai kebahagiaan surgawi di dunia ini. Bahwa kalian punya image yang luar biasa di atas pemilik HP Oppo atau Xiaomi. Atau sebaliknya, saat kalian punya HP Apple, kalian merasa bahwa semua pemilik Xiaomi itu hina. Ini yang disebut sebagai false needs. Padahal punya HP dengan merek apapun atau bahkan kalian punya HP Asia Hidayah itu sudah cukup, karena punya HP bagus juga tidak ada yang mencari. Ini disebut false needs. Justru ini yang sangat berbahaya karena kalian tidak mampu berpikir logis mengenai kebutuhan dasarnya. Apakah ini hanya satu-satunya? Tidak. Pada banyak hal yang lain misalnya. Apakah kalian kalau tidak ke kafe seharian kalian merasa tidak populer? Apakah kalau kalian misalnya fans dari K-pop misalnya tidak membeli merchandise dari mereka, kalian tidak dianggap fans? Itu disebut sebagai false needs. Ada sebuah video mengenai bagaimana produksi dari K-pop yang sudah saya sertakan di
topik minggu ini harap ditonton sehingga kita punya awareness terhadap hal-hal yang kita nikmati. Hal ini penting karena menurut Marx, orang yang paling bekerja keras harusnya mendapatkan share yang lebih banyak daripada yang tidak bekerja keras, atau paling tidak mereka punya equal share dalam hasil kerja mereka. Dan dalam video itu sangat terlihat bagaimana ketimpangan terhadap profit yang didapatkan. Nah, ini ketika kalian menjadi bagian yang melanggengkan konsumsi kapitalisme atas nama false needs ini, ya kita bertanggung jawab sebenarnya atas nasib orang lain. Dampak lain dari false needs adalah kalian akhirnya lupa terhadap the true needs. Ya, misalnya kalau kalian sedang belajar di Malang, true needs-nya ya belajar. True needs-nya adalah mencari ilmu. Tetapi karena kalian masuk ke dalam false needs, maka yang lebih penting akhirnya false needs-nya. Kalian merasa lebih penting beli skincare yang mahal supaya kalian punya penampilan yang menarik, padahal the true needs kalian tidak butuh itu. Kalian butuhnya beli buku, malah beli yang lain. Harusnya lebih banyak menghabiskan waktu untuk membaca jurnal, lebih kepada entertainment karena itu false needs. Tentu yang untung adalah kapitalisme karena kalian pada konsumerisme munculnya. Kalian akan terjebak dalam posisi ini padahal kalian tidak butuh, seperti kalau kalian ada Shopee promo begitu, kalian sebenarnya tidak butuh tapi seolah-olah kalian butuh karena dengan barang itu kalian menjadi lebih sempurna, kalian lebih manusia. Padahal the real needs is not that. Analisis mengenai commodity fetishism ini diharapkan mampu membuat kalian realize apa yang menjadi real needs dan bagaimana kalian keluar dari false needs sehingga kalian mampu lebih bisa memfilter mana yang sebenarnya dibutuhkan dan mana yang sebenarnya tidak berdampak, tidak bermanfaat untuk diri kalian sendiri. Pada penugasan minggu ini, saya ingin kalian melihat lebih jauh. Apa saja false needs yang muncul di kehidupan kalian sehari-hari yang menciptakan satisfaction dan suppress your true needs. Jadi apa yang kalian mampu sadari dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dengan menyadarinya, kalian akan menghilangkan ancaman terhadap orang-orang yang bekerja working class. Karena orang-orang itu bekerja susah payah, yang memiliki modal pekerjanya, uangnya ya segitu-gitu saja. Mereka tetap hidup di bawah, walaupun gak garis kemiskinan, ya mereka hidupnya pas-pasan lah. Dan Anda menjadi bagian yang menyumbang terhadap kapitalisme itu. Hal yang paling berbahaya terhadap culture industry yang menghasilkan commodity fetishism itu adalah mampu membuat mereka mampu membuat Anda menghilangkan consciousness. Sehingga kalian merasa bahwa melakukan false needs tadi, memenuhi false needs tadi menjadi sesuatu yang oke saja. Automatic conformity itu artinya kalian tidak keberatan menjalankannya, bahwa itu normal-normal saja. Itu. Jadi saya harapkan kalian mampu menganalisa lebih jauh mengenai commodity fetishism yang menghasilkan false needs dan mampu kembali untuk mengenali real needs kalian. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan minggu ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Jika ada pertanyaan, share di grup, kita akan membahas bersama-sama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.